Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Putri dengan NIM 2114201116 dari kelas A3 semester 1 Fakultas Keperawatan. Dalam penugasan video yang diupload di YouTube kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan MK Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi SKep MKes, yaitu dengan materi yang saya akan bahas tentang sistem kardiovaskuler yang terdiri dari jantung, pembuluh darah dan saluran limfe, serta cara pencegahan terjadinya serangan jantung. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yang pertama ada jantung. Jantung sendiri adalah organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung sendiri terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Dinding jantung yang pertama yaitu berhubungan dengan sternum atau rongga dada dan cartilago costalis setinggi kosta ketiga sampai keempat. Yang kedua, dinding samping berhubungan dengan paru-paru dan facies mediastinalis. Dan yang ketiga, dinding atas setinggi torakal keenam sampai cervical kedua dan berhubungan dengan aorta, pulmonalis, bronchus dextra serta bronchus sinistra. Yang keempat, dinding belakang berhubungan dengan alat-alat mediastinum posterior, esophagus, aorta descendens dan kolumna vertebralis. Dan yang terakhir, bagian bawah berhubungan dengan diafragma. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah sendiri adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut atau transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Darah mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme, hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah dan aliran arteri, yaitu adalah yang pertama, aliran darah dalam pembuluh darah. Yang kedua, tekanan darah arteri yaitu sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. Yang ketiga, gelombang nadi. Yang keempat, analisis gelombang nadi yaitu dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude, dan ketajaman gelombang. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Yang ketiga ada saluran limfe, yaitu merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan yang dapat mengalir dari ruangan interstisial ke dalam darah. Sistem limfe ini berhubungan erat dengan sirkulasi darah karena mengandung cairan yang berasal dari darah dan mempunyai jaringan pembuluh limfe. Fungsi sistem limfatik atau limfe itu adalah mengembalikan cairan interstisial ke sistem kardiovaskuler sekitar 8 liter per hari. Sistem vaskuler memiliki peranan penting pada fisiologi kardiovaskuler karena berhubungan dengan mekanisme pemeliharaan lingkungan internal. Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi yaitu yang pertama ada arteri mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Yang kedua ada arteriola yaitu cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Yang ketiga, kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstisial. Yang keempat ada venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Dan yang kelima yang terakhir ada vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Berikut serangan jantung. Kondisi ini yaitu adalah kondisi serius di mana terjadi hambatan aliran darah ke jantung secara mendadak oleh pembekuan darah. Pencegahan penyakit jantung ada berbagai cara. Untuk pencegahan penyakit jantung yaitu dapat dilakukan diantaranya yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat, dengan mengurangi makan makanan yang berkolesterol tinggi, serta melakukan olahraga secara rutin, berhenti atau tidak merokok,
mengurangi mengkonsumsi minuman keras, dan khusus bagi pengidap angin atau angin duduk, pencegahan penyakit jantung perlu dilakukan demi menghindari serangan jantung serta komplikasinya. Oleh karena itu, pengidap angin dianjurkan untuk meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter dan sesuai dengan dosis dokter. Hai teman-teman, ayo bergabung bersama saya agar menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Bagi kalian yang ingin merasakan serunya kuliah di UNPI, maka bisa segera mendaftarkan diri kalian lewat link unpi.ac.id. Di UNPI, kalian bisa mewujudkan mimpi kalian dengan menjadi lulusan mahasiswa yang berkompeten, bertanggung jawab, dan dapat berguna bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Semua kebutuhan di setiap jurusan pun sudah sangat lengkap, terutama dengan jurusan yang saya ambil yaitu keperawatan. Dimulai dari segala alat kebutuhan pembelajaran hingga materi yang diberikan oleh dosen-dosen di UNPI pun sangat luar biasa. Ayo, tunggu apa lagi? Segera bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia agar bersama-sama kita dapat mewujudkan mimpi kita. Baiklah, itu tadi saya sudah selesai menjelaskan tentang apa itu sistem kardiovaskuler dan beberapa cara pencegahan agar tidak terjadi serangan jantung. Terima kasih.